Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir al-muta'ali an-syabihi wan nawir wa laysa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil manafi' wal fadlil kabir. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 19. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Rawahu Tirmidzi. Nabi kita bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, sama-sama kita hormati pembina OSIS SMK Negeri 1 Amutan, para anggota OSIS SMK Negeri 1 Amutan beserta jajarannya yang turut bersama-sama membantu untuk kesuksesan, untuk kelancaran acara MPLS sampai hari ini, serta seluruh peserta didik baru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah. Sehat semua ya? Sudah makan? Sudah sholat? Alhamdulillah. Sehingga mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita miliki ini dapat kita manfaatkan untuk beribadah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita semua mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak di sini perkenalan dulu ya. Nama Bapak Arif Budi Firmansyah SPD. Alamat di mana? Di Bihman Villa, dekat Pasar Unggas. Ada yang dekat Pasar Unggas di sini juga? Ada. Kalau ketemu Bapak disapa aja ya. Adapun mapel yang Bapak ampu di sekolah ini adalah pendidikan agama Islam, pendidikan Al-Quran, dan sejarah. Jadi nanti insya Allah Bapak akan mengadakan ekskul berupa baca tulis Al-Quran bagi yang merasa kurang mampu, kurang lancar dalam membaca Al-Quran ya. Jadi siapa yang berminat silahkan temui Bapak untuk mengikut sertakan dirinya. Mudah-mudahan ya bacaan kita yang awalnya tidak lancar menjadi lancar, yang awalnya tidak bertajwid menjadi bertajwid ya. Semoga. Baiklah, di sini Bapak diamanahi untuk menyampaikan materi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, sebelumnya Bapak cek dulu kesiapannya nih. Mana nih alat tulisnya? Pulpen dan buku. Karena pulpen dan buku ini merupakan perangkat wajib sebagai seorang pelajar. Di dalam mahfuzat dikatakan urbut suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah ilmu itu dengan pena. Maksudnya ilmu itu dicatat. Karena kalau hanya sekedar diingatan kalian, sehari, 2 hari, sampai seminggu mungkin akan hilang ilmunya. Tetapi kalau dicatat di dalam buku, kapanpun kita memerlukan ilmu tersebut, maka tinggal kita buka saja lagi buku catatannya. Sudah siap ya?
Kalau nanti Bapak bilang Upin, maka angkat buku tulisnya. Kalau Bapak bilang Ipin, angkat pulpennya. Bisa dimengerti? Bapak ulang sekali lagi. Apabila Bapak menyebut Upin, angkat buku tulisnya. Kalau Ipin, pulpennya. Semangat. Kita kembali seperti yang apa Bapak sebutkan tadi. Kalau Bapak bilang Upin, angkatlah bukunya. Kalau Bapak bilang Ipin, angkatlah pulpennya. Kita coba, apakah masih konsentrasi? Kita mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, dan 3. Ipin. Nah, Ipin. Upin. Upin dan Ipin. Betul. Iya, tepuk tangan untuk kita semua dan tepuk tangan juga untuk ibu yang sudah mendapat materi. Baik, berkaitan dengan judul bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa itu apa artinya? Bagi laki-laki mungkin kita sholat Jumat sering mendengar kata khatib, bertakwalah kepada Allah. Nah, bertakwa itu apa? Taat. Kita selaraskan saja ya, bahwasanya takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mengerjakan perintah Allah berarti kita telah berbuat taat. Ya, sepakat ya. Kalau dia melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Taat dan maksiat itu Bapak bagi lagi menjadi dua-dua. Ada taat yang sifatnya zahir dan ada taat yang sifatnya batin. Ada juga maksiat yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Apa itu zahir, apa itu batin, ada yang tahu? Zahir itu artinya yang tampak, yang terlihat, yang mana dilakukan oleh anggota tubuh kita. Sedangkan yang batin adalah segala sesuatu yang di dalam, yaitu masalah hati. Nah, masalah hati. Jadi taat tadi terbagi dua, ada taat zahir dan ada taat batin. Taat zahir itu apa? Imam Ghazali rahimahullah berkata, "I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil." Ketahuilah bahwa Allah menyuruh kita beribadah itu terbagi menjadi dua, yaitu yang fardu, yang wajib, dan yang sunnah. Kita berbicara tentang ibadah yang wajib. Apa saja? Coba sebutkan. Sembahyang, ya, atau bahasa agama kita sholat. Dan setiap ibadah itu pasti bersanding dengan yang sunnah. Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib dulu, apa itu? Sholat subuh, kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kembali lagi. Jika seandainya ada salah satu yang tidak dikerjakan, itu gimana hukumnya? Maka berdoa. Kemudian kita berbicara ibadah sunnah. Sholat sunnah apa saja yang kalian ketahui? Duha, tahajud. Ini mohon bapak tahajud. Sholat hajat, sholat isyraq, sholat witir, sholat tasbih, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah awabin, sholat hari raya. Nah, apa sih fungsinya ibadah sunnah itu? Yaitu untuk menutupi ibadah yang wajib jika ada kekurangan. Contohnya ada sholat sunat rawatib namanya, yaitu sholat sunat sebelum sholat fardu ya. Ada sholat sunat qobliyah dan ada sholat sunat ba'diyah. Fungsinya adalah untuk melengkapi jika seandainya
ada kekurangan dalam melaksanakan ibadah yang wajib. Dan apalagi jika seandainya sholat tersebut bisa dilakukan dengan berjamaah. Ya. Di dalam hadis Nabi kita bersabda, as-sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Tapi ingat, ada aturan tertentu ya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Safnya tidak boleh renggang, ya. Kemudian juga ada tata krama dalam sholat berjamaah. Contohnya apa? Badan kita harus bersih. Jangan sampai nih waktu berjamaah nih, ini sudah menguntungkan dan bersikat gigi mulai subuh, lalu 4 sembahyang zuhur berjamaah, nguningnya bilang 2 cm dah. Berbeda takbir, Allahu Akbar, siup kawan liga. Nah. Lalu pulang berparfumnya jangan terlalu banyak, ini 3 botol. Caranya berbeda keluar pada masjid, aku rawung pernah rawung. Kawan dihigit terlalu macam. Pakaiannya juga jangan terlalu banyak corak. Misalnya gambar Naruto nih. Allahu Akbar. Naruto lawan Deidara. Ada kan? Ada. Sosoknya melawan Deidara. Pas mintohan nanti pikir akan sembahyang. Berapi bisa jadi. Ya, diatur. Kemudian apa? Kita sholat jangan mendahului imam. Jadi imam Allah rukuk dah. Jangan. Sebagaimana pramuka ada perintah seluruhnya siap gerak, baru kita bergerak siap gerak. Ketika imam mengucap Allahu Akbar rukuk, baru kita rukuk. Jangan mendahului imam. Atau sebaliknya, malah tertinggal beberapa rukun kepada imam. Itu bermasalah dalam sholat berjamaah. Nah, itu tadi sholat. Apalagi perintah Allah kepada kita yaitu puasa. Puasa itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Puasa yang wajib itu apa? Puasa di bulan Ramadan. Puasa yang sunnah itu apa? Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ibid, puasa putih, yaitu puasa yang dilakukan di setiap pertengahan bulan Hijriah. Nah, ya. Oh iya, puasa najar juga wajib. Ya, misalnya kalian benajar bila ulun ampi batis garing ulun ya Allah mau puasa. Nah, ini wajib hukumnya ditunaikan apabila dia mendapat kesembuhan. Kemudian apalagi ibadah yang wajib? Bayar zakat itu hukumnya wajib, dan ada juga pemberian yang sifatnya sunnah. Apa itu? Sedekah. Ya, ibadah kurban. Ya, sedekah ini banyak keutamaan. Salah satunya mencegah bala. Pasti di sini tidak ada yang mau kena bala, ya, kena musibah, kena kecelakaan, pasti nggak mau. Kata Nabi di dalam hadisnya, badiru bis sadaqah, fa innal balaa la yataqatta'u sadaqah. Bersegeralah bersedekah, ujar Nabi, karena sesungguhnya bala itu nggak bisa mendahului sedekah. Misalnya nyepian mau berangkat ke Banjarmasin, naik taksi, usahakan sedekah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita selamat dari berangkat sampai kembali lagi pulang. Apalagi perintah Allah kepada kita haji, tapi itu bagi yang mampu. Mampu apanya? Mampu dari segi tenaganya, fisiknya sehat, mentalnya sehat, dan juga ada biayanya. Jadi ini hanya berlaku bagi orang yang punya kemampuan dari segi biaya. Kalau nggak ada biaya, nggak usah dipaksa. Nah, itu tadi taat yang sifatnya zahir, ya, yaitu mengerjakan sesuatu yang wajib dan sesuatu yang sunnah kalau bisa. Kemudian, ya,
Apa itu maksiat zohir? Maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita ini ada 7. Coba merasa nggak punya anggota tubuh 7? Yaitu telinga, mulut, tangan, perut, kedua sedikit kemaluan, dan kaki. Ini bisa melakukan maksiat kepada Allah. Kita satu-satu dulu ya. Mata, apa maksiat yang bisa dilakukan oleh mata? Ya, melihat aurat yang bukan haknya. Nah, ini haram. Tapi perempuannya juga jangan mancing-mancing. Sing banyakan kain baju diisi di rumah soalnya makanya sebelahannya. Jangan kena gitu tak. Nah, ada tahan latihannya. Nah, ini yang salah adalah perempuannya salah, laki-lakinya salah jika seandainya dia menuruti hawa nafsunya. Itu seharusnya bagaimana? Seharusnya kita manfaatkan mata kita untuk melihat Al-Quran, melihat kebesaran Allah, ya. Nah, ternyata ada satu amalan dari Rasulullah. Kalau Rasulullah yang menyampaikan pasti ada hikmahnya nih. Kata Nabi, usahakan sebelum kita sholat subuh kita membaca Al-Quran. Ini amalan yang disuruh Rasulullah. Baca Quran sebelum sholat subuh. Maksudnya apa? Sebelum kita melihat dunia, hendaklah kita isi dengan ibadah. Ya. Karena ternyata dalam penelitian syarat mata kita ini sesuai dengan garis huruf Al-Quran. Sehingga barang siapa yang mengamalkan membaca Quran sebelum sholat subuh, insya Allah matanya menjadi luar biasa. Rasulullah memerintahkan pasti ada maksud dan hikmah manfaat bagi kehidupan kita. Kemudian telinga, apa maksiat yang bisa dilakukan oleh telinga? Mendengar musik. Rami boleh, tapi ternyata itu tidak baik dipandang oleh agama kita. Tapi apa seharusnya gunakanlah telinga untuk mendengar nasihat-nasihat kebaikan, untuk mendengar lantunan bacaan Al-Quran. Itu yang semestinya. Kemudian mulut. Nah, apa maksiat mulut? Apa? Kita nyambati orang, kita pandang orang tadi punya kekurangan. Kita punya kekurangan atau tidak? Orang punya kunat, kita pun berisi. Jadi janganlah kita gunakan lisan kita, mulut kita untuk mengejek orang lain. Ini termasuk hal yang tidak disukai oleh Allah. Jangan kita menghina orang. Misalnya, kamu ini paling ada bunga semangat ya. Kalau lu jujur, bilang jangan menghina orang. Karena kita nggak bisa request, ya Allah saya mau wajah saya hidungnya mancung. Bisa nggak request? Jadi ini memang ditetapkan sama Allah dah. Hidung kita gini, rambut kita ya potongan botak gini, ya nggak bisa kita maksa. Ya Allah saya mau tinggi, ternyata rendah, nggak bisa maksa. Syukuri apa ya? Syukuri apa yang ada, hidup adalah apalagi maksiat mulut, dusta. Ini ngalih ditawani
Sekali saja kita berbohong, maka orang lain akan ingat dengan kebohongan kita dan sulit baginya untuk percaya lagi kepada kita. Rasulullah bersabda, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Sesungguhnya berdusta itu adalah salah satu pintu masuk ke dalam pintu yang sifatnya munafik. Nah, jadi orang munafik. Ya. Padahal Allah tegaskan di dalam Al-Quran, innal munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang munafik itu dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Kita berlindung daripada itu. Kemudian apa lagi? Ingkar janji. Apa lagi? Gibah. Nah, apa bedanya gibah sama fitnah? Apa beda gibah sama fitnah? Fitnah adalah tidak benar, sedangkan gibah itu benar. Betul ya? Gibah itu keaiban orang yang memang benar. Ya, kemudian diumbar-umbar ke orang lainnya, itu tidak boleh. Tetapi ada beberapa di antaranya yang mana kita boleh gibah. Tahu nggak? Ternyata ada aturan yang membolehkan kita gibah, yaitu ketika hakim meminta kita menjadi saksi, maka wajib kita membeberkan kebenarannya di mana. Ada kasus pencurian. Sekarang ini kita nggak bisa mengatakan A, B, C jika tanpa bukti fisik dan saksi yang kuat. Nah, pada saat itu maka kita harus membeberkan kebenarannya. Aku ini taat agama dan hadirin oleh tambah polis pas kena kawak hukum ditetapkan. Nah, jadi boleh apabila kita menjadi saksi suatu permasalahan. Apalagi maksiat yang bisa dilakukan mulut, merasa suci. Aku ini dari sini kok aturannya. Jangan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan engkau merasa suci, sesungguhnya Allah lebih tahu dengan dirimu. Ya, Allah tahu kepada hamba siapa saja yang bertakwa. Kemudian berlebihan dalam berbicara. Ya, sedang-sedangnya sajalah. Baiklah, itu tadi maksiat yang biasa dilakukan mulut. Kemudian tangan, apa? Mencuri. Iya, bisa jadi ya. Iya, mencuri. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya tetangga yang baik itu adalah yang mana kita selamat daripada mulut dan tangannya. Maksudnya, kalau kita mau tahu apakah kita ini baik atau tidak sebagai tetangga orang lain, apakah tangan kita atau mulut kita mengganggu orang lain? Aku dia kadewan meninggalkan rumah ini, keponangan itu macamkan ayamku. Nah, berarti tetangganya tadi bukan tetangga yang baik. Dan kita pun sebaliknya jangan membuat tetangga kita tidak nyaman. Ya, kalau bisa kita berbagi makanan. Kalau punya kelebihan makanan. Apalagi maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Perut, memakan makanan yang haram. Ya, apalagi yang sudah jelas-jelas diharamkan oleh Allah, yaitu memakan daging babi. Itu dalam agama kita, ya. Tidak bisa kita terapkan untuk agama yang lain. Jadi kita punya aturan nggak boleh memakan yang haram, sesuatu yang tidak halal. Karena bagaimana mungkin kita melakukan sholat sedangkan di perut kita ada yang haram? Ya, pastinya tidak bagus. Kemudian jangan lagi makan riba. Riba itu apa? Di dalam hadis Nabi berkata, kullu qardin manfaatan fahuwa riba. Segala sesuatu yang
dari hutang, kemudian diambil manfaat dari hutangnya, maka hukumnya riba. Maksudnya gimana Pak? Contohnya gini ya, misalnya ini ngutangin uang sama dia, ya 10.000. Jarna mau hutangi, esok mulai kakak 15.000. Nah, 5.000 itu riba. Tapi berbeda halnya jika seandainya kawan yang dihutangi tadi memberi hadiah. Aku ini senang banget ditolongi semalam, nah Ika mau hutangi aku duit. Nah, kelebihan 5.000. Nah, itu maka sedekah. Hadiah. Baiklah siswa-siswi sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kita percepat saja ya, karena waktu sudah hampir jam 2. Nah, alhamdulillah ada yang mengingatkan ya. Itu masih fokus ya. Kemudian maksiat yang dilakukan oleh kaki, berangkat ke tempat-tempat yang ada perkumpulan mabuk-mabukan mungkin ya, perjudian. Nah, maka ini kada bagus. Tapi kita ubah untuk berangkat ke hadapan masjid, ke pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya. Kemudian apa itu maksiat batin? Bapak katakan tadi, maksiat batin adalah segala sesuatu yang bersifat di dalam, yaitu hati. Ya. Yang pertama itu kebanyakan makan. Ya, rakus, tamak. Bapak ada piring, sakannya 3 piring habis. Apa ini awak kelikutannya yang boleh makan, lebih makan. Sarang-sarang jadi sorangan. Jangan terlalu banyak makan, karena kalau banyak makan maka kita malas ibadah malas. Berpikir anak burinja lagi, jaga. Kemudian jangan banyak berbicara, kemudian marah. Nah, marah ini bawaan dari siapa? Dari setan. Setan aja. Jangan kawan setan. Ya. Marah itu datangnya dari setan. Jadi apa enggak ke arah sini? Setan diciptakan dari kata Nabi, kalau mau mengalahkan setan maka berwudulah falyatawaddo, karena orang yang marah itu dikuasai oleh setan. Lihat jam matanya itu hadang. Ya. Kalau orang itu marah matanya hadang, pipinya merah. Nah, itu dia yang dikuasai oleh setan. Maka kata Nabi, berwudulah. Bilanya asa kata piano, bertajam ke sungai mana kalau? Allahu Akbar. Insyaallah. Ya. Punya Allah kan gitu. Nah, kemudian apalagi yang menjadi maksiat batin itu adalah iri dengki. Bahiri lah. Ikannya apa? Bungasnya. Ada nama diri. Kita rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tampang begini sudah ada yang ngatur. Ya. Jadi kita syukuri apa yang ya, jauhi iri dengki, karena iri dengki itu dapat menghapus pahala kebaikan kita. Ya, kita sholat tapi melakukan iri dengki, maka pahala kebaikan kita akan hangus sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Kemudian pelit, nah pemalar. Ya, di dalam hadis dikatakan as-sakhi wa habibullah, orang yang dermawan itu kekasih Allah. Meskipun dia sebenarnya ibadahnya, ilmunya kada seberapa, tetapi seseorang itu menjadi musuhnya Allah. Meskipun dia ahli ibadah, dia banyak ilmu, tapi dia pemalar. Dialah musuhnya Allah. Panitia ingatkan ya.
kita waktunya. Kemudian sombong. Nah, sombong dan ujub ini dua hal yang agak mirip, tetapi berbeda kondisi. Ada yang bisa menjelaskan sombong itu gimana, ujub itu bagaimana? Sombong itu adalah apa? Merasa lebih dari orang. Dia perlu orang lain. Misalnya, bapak tak banyak diisi duit daripada ini. Aku ini kayaknya aku penyugihnya di kampung. Jadi sombong itu perlu orang lain. Tetapi kalau ujub itu tidak perlu orang lain, dia merasa sendiri. Misalnya sholat malam dia bangun, lalu tahajud, beribadah tahajud, baik aku jaganya di kampung nanti. Nah, hati-hati pahalanya nol. Ini ada juga kisah orang ini ke warung, kisahnya meminum teh, menguap mie, beberapa nyuap mie tadi, sakanya bubur sendoknya, tring, astagfirullah. Sekiranya anak dirawa acilnya apa ajar kau jadi mengantuk, aku malam dari tahajud malas banget. Aduh, kisah ngantuk tadi supaya dirawa orang, nyaman orang tahu aku menyaring nyambat, aku tahajud malam tadi. Jadi jangan dilakukan, itu dapat menghapus amal kita. Kemudian, nah ria sama juga. Terakhir yaitu taat batin. Yang pertama taubat. Nah itu hal yang bagus dilakukan, yaitu taubat. Yang kedua takut kepada Allah. Maksudnya dengan takut tadi kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian zuhud, ya, zuhud mengambil segala sesuatu sesuai kebutuhannya, tidak berlebihan. Kemudian ada sabar, ya, sabar ketika ditimpa musibah, sakit, ya. Kemudian bersyukur terhadap nikmat yang datang kepada kita. Jangan mengakhiri nikmat yang diterima oleh orang lain, karena kadar rezeki kita masing-masing sudah ada. Kemudian ada ikhlas, beramal harus tujuannya mutlak karena Allah, bukan karena mau disanjung manusia, bukan untuk dipandang agar kita ahli ibadah, jangan, ya, harus karena Allah semata. Kemudian tawakal itu apa? Sedikit ya. Tawakal itu artinya orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya diserahkan kepada Allah. Misalnya berjualan bakso, berusaha dah, tapi apapun hasilnya kita terima. Itulah yang disebut dengan tawakal. Kemudian dengan penuh cinta kita mengerjakan ibadah, karena cinta, ya, bukan karena paksaan. Ya Allah, engkau wajibkan saya sholat, maka saya kerjakanlah sholat. Kemudian ridho dengan ketetapan Allah. Dan yang terakhir adalah ingat akan kematian. Itulah ketaatan batin. Terakhir nih, silakan buka bukunya masing-masing. Bapak ada perintah setengah menit, 30 detik. Tolong tuliskan Bapak angka 1 sampai 10. 1 tambah 1 tambah 3 tambah 7. Bebas selama 30 detik dimulai dari sekarang. Tuliskan Bapak angka 1 sampai 10. 1 tambah 3 misalnya, tambah 7 tambah 1, bebas urutannya. Kerjakan dari sekarang karena waktu kita mepet. Bapak perjelas sekali lagi. 1 ditambah 1 tambah 3 tambah 7 tambah 9 tambah 10. Terus diputar selama 30 detik dimulai dari sekarang. Bebas, tidak beraturan. Sepuluh detik, 15 detik, 20 detik, 65 detik, 30 detik. Stop. Kemudian perintah selanjutnya, buatlah kurung di ujung dan akhir. Buat kurung. Sudah.
kemudian beri tanda silang atau kali di ujung. Sudah. Kemudian tulislah angka 0. Berapa hasilnya? Yang nyaring. Itulah kematian. Kita terkadang berangan-angan tinggi ya, cita-cita kita besar, kita punya rencana begini begitu, tapi kita terkadang lupa dengan sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Tapi mau nggak? Itu semua menjadi satu, mau nggak? Mau? Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu akan hancur, akan binasa kecuali sesuatu yang ditujukan kepada Allah, maka itu menjadi nilai 0. Nah, oleh karena itu niat yang harus diluruskan. Dan iringi Bapak ya, supaya niat kita belajar di SMK Negeri 1 Amuntai ini mutlak karena Allah. Iringi Bapak ya. Ya Allah, saya niatkan menuntut ilmu di SMK Negeri 1 Amuntai ini karena Allah Ta'ala. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada